Ustadz, baru aja nih rumah kami ini kebakar nih ininya. Apa? eh ini taplak mejanya. Tuh asapnya masih banyak banget ya. Ini nggak ada yang orang di sini. Pada sholat semua. Astagfirullahaladzim, ya Allah, ini terbakar tidak. Kita nggak ada yang di sini, nggak ada api. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa hari belakangan saya menangani suatu kasus yang terbilang unik dan langka, di mana saya kedapatan klien yang mereka itu berusia lansia datang ke kantor kami di Arsadaya Dhaka Indonesia. Mereka mengeluhkan rumahnya yang sering kebakaran, muncul api di tempat-tempat yang nggak masuk akal api itu ada di situ. Tadinya saya pikir mungkin konsleting listrik. Namun ternyata keluarga ini sudah nggak kurang-kurang mendatangkan ahli listrik ke rumahnya, bahkan sampai laporan ke PLN. Semuanya mengatakan rumah itu aman dari konslet. Tidak ada yang konslet, tidak ada kabel yang bermasalah. Semua aman. Namun api itu muncul, bahkan hampir membuat rumahnya kebakaran habis ludes. Akhirnya karena penasaran, saya dan tim datang ke rumahnya. Di rumah itu saya terheran-heran juga. Subhanallah. Bagaimana mungkin api itu muncul dari dalam lemari yang hampa, yang nggak ada apa-apanya, yang membakar baju dari Pak D-nya. Jadi Pak D yang sudah lansia ini juga ikut di satu rumah bersama adiknya yang juga sudah lanjut usia. Dan awal mula gangguan ini muncul dari tas almarhumah mendiang istri dari si Pak D. Jadi ketika istri Pak D-nya sudah meninggal, tiba-tiba tas yang digantungkan di gantungan tas itu muncul api dari dalamnya. Padahal di tas itu kosong, nggak ada apa-apanya sama sekali. Nggak ada korek, nggak ada apapun. Terbakar, habis, ludes. Korden yang jauh dari kabel terbakar. Taplak meja itu terbakar bolong di tengahnya. Perca-perca kain yang ada di suatu kardus terbakar juga. Subhanallah, saya jadi ingat sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang beliau itu menyarankan kepada kita untuk mematikan lampu sebelum tidur. Apa tujuannya? Pertama, ketika kita tidur dalam keadaan gelap, hormon melatonin kita bekerja. Kedua, ternyata setan hobi sekali mencelakai manusia. Di antaranya apa? Menggiring tikus-tikus yang menjadi musuh manusia yang lain. Ya. Musuh kita di antaranya kan tikus ini. Merugikan, dia hama. Digiring sama setan. Suruh narik-narik lampu sehingga jatuh, terbakar. Karena lampu zaman dulu kan nggak pakai listrik ya. Pakainya minyak. Dari sinilah saya berkesimpulan, mungkin ini ulah dari jin yang fasik. Dan sangat besar kemungkinan memang karena ulah jin. Nah kemudian, apa sih tujuan setan itu membakar rumah manusia? Tentu bikin sedih. Kalau manusia sedih, dia sudah punya satu pukulan telak untuk membuat manusia itu nanti digiring kepada ketidaksyukurannya kepada Allah. Tidak bahagia dan bisa digiring kepada kekufuran. Apalagi ketika hartanya dibikin ludes. Bukankah dalam doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di setiap pagi dan petang kita selalu membaca, Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr wa a'udzubika min adabil qabr la ilaha illa ant. Ya Allah, sungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari kekafiran dan juga kefakiran. Karena kefakiran, kondisi miskin ini sangat dekat dengan kekufuran. Kita juga minta kepada Allah agar terlindung dari siksa kubur. Ya. Maka dengan membikin manusia fakir, membikin manusia miskin, hartanya ludes, setan bisa membisikkan lebih dahsyat lagi tentang bisikan-bisikan kekufuran. Ini tujuannya. Na'udzubillah min dzalik.
Akhirnya kita ruqyah keluarga itu, dan sampai sekarang masih kita follow up. Insya Allah nanti akan kita naikkan di channel YouTube Muhammad Faizal Official.